不容易追了一路，又被我打伤，也无回去所练的人恐怕更糟。帮我取下弹药。现在不是婆妈的时候，等你先缓过来些，我再。暂时不能动武。气居然如此霸道，再来多少这却无关，不能。把他倒下了，去。袁师兄，你不会追秘宝要紧，师兄先。但你们一路追来不肯罢手，平宁元禄居然察觉危机，自己逃走了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 29. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 28. Kemarin Yang Kai dan Xia masihlah belum tahu kalau sejak tadi perjalanan mereka telah diikuti oleh kelompok Long Hui. Ini cukup wajar karena Master Wan dan yang lainnya berada di jarak yang cukup jauh. Mereka sadar kalau Xia bukanlah gadis sembarangan. Jika mereka sampai salah langkah, maka keberadaan mereka itu akan diketahui. Kelompok Long Hui akan menunggu saat Yang Kai dan Xia sudah tidak pergi kemana-mana, yang menandakan kalau itulah tujuan akhir mereka. Setelah mendapatkan tanda dari Nulang, mereka pun segera pergi dan langsung saja melakukan penyerangan kepada Xia dan Yang Kai. Ini pun membuat mereka tidaklah bisa pergi kemana-mana. Akan tetapi Xia sama sekali tidaklah takut kepada orang-orang ini. Dia langsung saja menciptakan sebuah penghalang demi melindungi dirinya dan juga Yang Kai. Namun ini bukan hanya untuk menahan serang mereka saja, melainkan juga berlindung dari kekuatan negatif dari energi Yin. Hal ini sempat membuat Master Wan kerepotan. Tambah Xia telah menyiapkan sebuah formasi di berbagai penjuru yang tidak akan pernah diduga oleh mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xia langsung saja mengaktifkan formasi serangannya untuk bisa langsung menyerang Master Wan dengan para muridnya, dan harapan bisa menumbangkan mereka. Namun sayang sekali kondisi Xia saat ini tidaklah baik-baik saja. Yang Kai segera membawa Xia karena Master Wan kembali melancarkan serangan. Untung saja Yang Kai bertindak cepat karena bisa saja serangan tadi menghabisi nyawa mereka. Di saat Master Wan ingin melancarkan serangan, ternyata serangan Xia masihlah belum berhenti dan kembali melakukan penyerangan untuk bisa menangkap dan bahkan mungkin bisa langsung menghabisi mereka. Serangan itu benar-benar membuat mereka terkejut, sedangkan Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa pergi. Master Wan menjelaskan kalau mereka telah masuk ke dalam jebakan Xia. Long Hui kesal dan menyalahkan semua ini kepada Master Wan. Untung saja Master Wan masih bisa menahan dirinya. Dia lalu memberitahu kalau vitalitas Xia semakin melemah. Maka inilah kesempatan mereka untuk bertindak. Tapi sebelum itu Master Wan menahan para bawahannya. Karena yang akan pergi bukanlah mereka, melainkan kelompok Nulang. Karena baginya mereka tidaklah ada gunanya. Jika mereka sampai menolak perintahnya, maka Master Wan berjanji akan berbuat kejam. Mau tidak mau, Nulang dan satu rekannya pun akan pergi. Sedangkan para bawahan Master Wan diminta untuk mengawasi kelompok Nulang. Karena jika mereka sampai melarikan diri, maka sama saja dengan membuat masalah baru. Master Wan meminta Long Hui untuk beristirahat dulu, karena kondisi mereka saat ini tidaklah baik-baik saja. Sebab Master Wan dan juga Long Hui tidaklah bisa merasakan vitalitas yang mengalir. Ini terjadi karena rantai Yin telah memblokir cara kerja energi mereka. Bisa dikatakan kalau kekuatan mereka telah dilemahkan untuk sementara waktu. Bahkan jika sampai tertusuk oleh rantai Yin, mungkin vitalitas mereka benar-benar akan dihapus.
Long Hui berjanji akan membalas semua ini. Master Wan yakin cepat atau lambat orang-orang itu akan tertangkap karena Xia sudah dirinya lukai. Jika hanya mengandalkan Yang Kai seorang, maka para bawahannya pasti bisa mengatasinya. Long Hui merasa begitu senang dan dia juga memuji rencana hebat yang telah dibuat oleh Master Wan. Tidak heran mengapa dia diberikan penghargaan oleh kakeknya. Master Wan akan mencoba untuk mencari tahu apakah dirinya bisa menghancurkan rantai yang sedang menahan kekuatan mereka. 好不容易追了一路，又被我打伤，也无回去锁链的人恐怕更糟。 Xin Lao berpindah kepada Yang Kai. Saat ini dia dan Xia sedang bersembunyi. Hingga kelompok Nulang pun datang. Mereka memutuskan untuk berpisah agar bisa menemukan Yang Kai dengan cepat. Xia yang batuk-batuk pun meminta Yang Kai untuk membantunya meminum pil. Hanya saja pil itu berada di samping lengan Xia. Karena kondisi sudah seperti ini, Yang Kai pun mengambil pil tersebut dan membantu Xia untuk meminumnya. Sayang sekali kondisi Xia tidaklah bisa bergerak untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Yang Kai saja. Yang Kai pun meminta Xia untuk beristirahat saja karena dia akan mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi sebelum kemari Xia sudah memasang beberapa formasi. Jadi sebelum fajar tiba mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Formasi itu Xia bentuk untuk mencari jalan utama dari energi Jiuyan. Dan begitulah mereka bisa melakukan penyerapan dengan mudah. Xia meminta Yang Kai untuk tidak bertindak gegabah karena orang-orang itu cukup kuat. Untuk rantai formasi sebelumnya juga adalah ulah dari Xia. Jika seseorang terkena rantai itu, maka sebagian kekuatannya akan disegel. Setidaknya 80% kultivasi mereka akan ditahan untuk sementara waktu. Yang Kai pun berpikir dirinya memiliki kesempatan, namun Xia menahannya karena lawannya sangatlah banyak. Tidaklah mungkin bagi Yang Kai menghadapi mereka sekaligus. 帮我取下丹药。现在不是婆妈的时候，等你先缓过来些，我再。暂时不能动我，我启动了9阴8锁阵。下用之强，封印为主，能封印实力强。 Walaupun begitu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Jadi Yang Kai tidak akan menyia-nyiakannya. Bagi Yang Kai, jika mereka hanya terus menunggu, maka itu sama saja akan membuat mereka dalam bahaya. Selagi mereka memiliki kesempatan, dia ingin memanfaatkan hal itu. Perkataannya membuat Xia terkesan. Jadi dia pun memberikan liontin miliknya. Yang Kai mencoba menolak, tapi Xia terus memintanya. Karena bagaimanapun Yang Kai lah yang akan bertarung. Jadi dialah yang sangat membutuhkan liontin itu. Padahal Yang Kai dan Xia pun harus berpisah dulu. Karena pertarungan ini akan dia lakukan seorang diri. Namun jika Yang Kai tidak kembali saat fajar tiba, dia meminta Xia untuk pergi meninggalkannya. Bisa dikatakan Yang Kai sudah siap mati untuk melindungi Xia. 天亮之后我没回来的话， Xin berpindah kepada kelompok Nulang, yang mana mereka penasaran di manakah Yang Kai bersembunyi. Hingga saat jugalah Yang Kai pun datang menemui mereka. Ini tentu membuat mereka senang, karena orang yang dicari-cari akhirnya tiba juga. Jadi tanpa berlama-lama, pertarungan pun langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu, Yang Kai bisa dengan mudah mengimbangi pergerakan dari rekan Nulang. Bahkan dia juga berhasil mementalkan pedangnya dan melukai murid tersebut. Kini pedangnya pun telah jatuh kepada Yang Kai. Dia tidak akan membiarkan murid itu hidup dan langsung saja menghabisinya dengan pedangnya sendiri. Nulang sama sekali tidaklah peduli kepada rekannya. Dia pun bertanya kepada Yang Kai apakah Nu Tao dan juga Cheng Xiaofeng juga telah dihabisi olehnya. Yang Kai membenarkan hal tersebut karena mereka berdua sangatlah pantas mati. Mendengar jawabannya, maka Nulang berjanji akan membalaskan dendam kedua rekannya dengan kematian dari Yang Kai. Namun Yang Kai tidaklah takut dan pertarungan pun langsung saja terjadi. Sepertinya kekuatan Nulang berada di atas Yang Kai, sebab dia mentertawakan kekuatan Yang Kai karena baru berada di ranah initial elemen tingkat keempat. Dia pun terus meningkatkan serangannya, akan tetapi semuanya masihlah mampu dihindari oleh Yang Kai. Karena dia sudah serius, maka Yang Kai akan mencoba meladeninya. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Yang Kai bisa mengimbangi kekuatan yang Nulang miliki. Ini pun membuatnya kebingungan karena bagaimana bisa kekuatannya yang lebih tinggi mampu ditahan oleh murid seperti Yang Kai.
Pada akhirnya dia pun mulai sadar kalau kekuatannya sepertinya telah ditahan. Selain itu, kekuatan spiritual Yang Kai sangatlah berbahaya. Jadi Nulang akan mencoba menghindarinya dengan pergerakan cepat. 今日便拿你的命！切，居然如此霸道！再来多少这群古怪，不能太用。 Namun semua itu mampu diketahui oleh Yang Kai. Ia pun terus-menerus menahan semua serangan Nulang, hingga dia pun menemukan celah yang tepat untuk bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Serangan Nulang tidaklah mampu menembus vitalitas milik Yang Kai. Kini adalah giliran Yang Kai untuk menyerang balik Nulang. Entah kenapa dia merasa tinjauan manja Yang Kai seakan-akan berada di ranah initial elemen tingkat 9. Dia pun penasaran apa yang telah Yang Kai lakukan. Akhirnya Yang Kai pun mengeluarkan kekuatan tubuh emasnya. Karena bagaimanapun sejak tadi dia hanya ingin tahu seberapa hebat kekuatan yang Nulang miliki. Yang Kai pun kembali melancarkan serangan. Nulang mencoba untuk menahan hal itu. Namun yang ada malah tangannya yang melepuh dan bahkan patah. Tidak hanya itu, meridian pada tangan kanannya juga mengalami kerusakan. Dengan begini maka dia sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Dia yang mencoba melarikan diri langsung saja diulti oleh Yang Kai. Serangan itu pun membuat Nulang tidaklah bisa berkutik. Bahkan kondisinya bisa dikatakan sudah sekarat. Walaupun begitu, Nulang meyakini kalau Master Wan akan datang untuk menghabisinya. Karena kelompok Long Hui tidak ada niatan untuk membiarkan Yang Kai hidup. Pada akhirnya Nulang pun meninggoy. Sedangkan Yang Kai tidaklah takut kepada siapapun. Dia akan meladeni orang-orang yang akan datang kepadanya. Selain itu dia sadar betul kalau saat ini kekuatan vitalitas yang dia miliki telah berkembang lebih kuat lagi. Terlihat kalau Tetua Meng telah melakukan pergerakan dengan begitu cepat untuk bisa menyelamatkan para muridnya. Dia pun terkejut dengan energi Yin Qi yang begitu melimpah. Dengan begini jalan 9 Yin telah terbuka. Hanya saja dia juga dikejutkan dengan teknik formasi yang telah Xia ciptakan. Tetua Meng mencoba mendekati formasi itu. Dia sadar betul kalau ini adalah formasi ciptaan muridnya. Ia pun bersyukur karena tidak terjadi masalah yang besar, karena aktivasi formasi ini berjalan dengan sangat baik. Namun dengan formasi itu, maka Tetua Meng tidaklah bisa masuk ke dalam sana. Memang benar kalau dia bisa dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Akan tetapi dia takut akan mengganggu rencana muridnya, sebab dia tidaklah tahu apa yang terjadi di dalam sana. Maka Tetua Meng pun hanya bisa duduk sambil menunggu saja. Scene kembali kepada Yang Kai. Terlihat dengan jelas berkat pertarungan sebelumnya telah meningkatkan kekuatannya. Ia tidak akan melepaskan kesempatan itu. Jadi dia langsung saja meminta para anggota geng Battle Blood untuk maju menghadapinya. Suara Yang Kai telah sampai kepada Master Wan dan mengganggu pemulihannya. Ini pun membuat dirinya terluka karena pikirannya telah diganggu. Dia pun menjadi begitu kesal kepada Yang Kai karena jiwanya malah semakin parah. Untuk saat ini Master Wan tidaklah bisa pulih karena formasi yang Xia ciptakan sulit untuk bisa dirinya atasi. Ditambah dia juga tidak tahu bagaimana cara formasi ini dibentuk. Akibat semua ini kekuatan dari Master Wan telah semakin diperlemah. Bahkan dia tidak yakin apakah kekuatannya masih berada di tingkat 9 Lihe. Tapi meskipun begitu, Master Wan memiliki harga diri tinggi sebagai seorang master tingkat 5. Jadi dia tidaklah sudi dipermainkan oleh para bocah seperti mereka. Dia berjanji akan membalas dendam kepada Xia dan Yang Kai. Long Hu yakin betul mereka berdua pasti bisa mereka atasi. Karena di saat posisi mereka diketahui, sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kembali kepada Yang Kai, dia sadar betul kalau beberapa orang sedang menuju kemari. Yang Kai berharap Xia bisa pulih dengan cepat, karena dia tidak tahu kapan bisa bertahan. 3 anggota dari kelompok Long Hui pun telah datang. Mereka cukup terkejut dengan kekuatan Yang Kai. Padahal baru 1 jam saja, namun kekuatannya sudah berada di puncak Kaiyun atau initial elemen.
Selain itu, Nulang juga telah dihabisi. Yang Kai menanyakan di manakah Mas Ruan dan juga Long Hui. Bagi murid ini, menghabisi Yang Kai hanya perlu mereka saja. Yang Kai mencoba memisahkan mereka karena dalam gitulah dia memiliki kesempatan untuk bisa menang. Murid yang berbicara tadi adalah yang terlemah, jadi dia akan memulai darinya dulu. Maka karena itulah Yang Kai mencoba memancing amarahnya. Sayang sekali senior murid ini bisa menahannya karena tahu Yang Kai ingin menipu mereka. Maka karena itulah mereka harus saling bekerjasama agar bisa mengalahkannya dengan cepat. Tentu ini di luar pikiran Yang Kai, terlebih lagi pergerakannya sudah dikepung. Yang Kai tidaklah mau memikirkan apapun lagi, karena dia harus mengalahkan pria di hadapannya, karena dia itu jauh lebih kuat daripada dua orang lainnya. Yang Kai akan melepaskan pertahanannya dan memfokuskan semua itu pada kekuatan serangannya. Saat itu jugalah Yang Kai langsung bertarung dengan pria tersebut. Dalam pertarungan itu, Yang Kai dan pria ini saling berimbang satu sama lain. Namun pergerakannya cukup sulit untuk bisa ditebak oleh Yang Kai. Maka karena itulah dia pun mengambil risiko untuk dilukai agar bisa menyentuh pria ini. Rencana Yang Kai berjalan dengan lancar, akan tetapi dirinya telah terpental. Melihat hal itu membuat mereka percaya diri karena Yang Kai sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bisa menang darinya. Yang Kai masihlah tenang karena meskipun vitalitas pria ini kuat, tapi tidaklah mungkin bisa menahan serangannya. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Pria ini pun harus menerima luka dari serangan Yang Kai. Sedangkan dia sendiri pergi melarikan diri. Nah, pada akhirnya pria itu pun tumbang dan harus meninggoy. Melihat apa yang terjadi membuat kedua rekannya terkejut, karena bagaimana mungkin senior mereka meninggoy hanya dalam satu kali serangan saja. Murid ini yakin kalau Yang Kai tidaklah kuat, namun memiliki semacam senjata rahasia yang mematikan. Karena tanpa hal itu tidaklah mungkin Yang Kai bisa menembus pertahanan vitalitas senior Chai. Baginya Yang Kai memiliki harta karun kelas tinggi mungkin berada di tingkat bumi. Jika mereka melaporkan hal ini kepada Master Wan dan Long Hui, maka pasti harta Yang Kai akan diambil oleh mereka. Pria ini paham dengan maksud seniornya. Jadi jika mereka menghabisi Yang Kai, maka harta itu akan jatuh ke tangan mereka. Selain itu dendam dari senior Chai juga bisa mereka balaskan. Mereka berdua pun setuju untuk bekerjasama dalam mengalahkan Yang Kai. Sebelum itu, pria ini mengetahui kalau Yuan sepertinya telah mengambil sesuatu yang dijatuhkan oleh Yang Kai. Jadi dia pun meminta untuk memperlihatkan hal ini kepadanya. Ini adalah pil atribut Yang. Mereka yakin kalau Yang Kai tidak mengeluarkan energi untuk bisa menahan energi Yin di sini. Sekarang pil itu jatuh ke tangan mereka. Jadi Yuan akan membaginya. Mereka berdua pun akan berpisah untuk bisa menemukan Yang Kai dengan cepat. 那是什么？分开刚才遁走的时候，好像掉是阳属性的丹药。袁师兄，你不会追秘宝要紧，师兄先走。 Untuk Yang Kai sendiri berada tidak jauh dari tempat mereka. Meskipun telah terluka, namun dia senang bisa mengalahkan salah satu dari anggota Battle Blood. Untung saja tempat ini dipenuhi oleh energi Yin. Jadi Yang Kai bisa memanfaatkan waktu untuk bisa pulih. Dia juga tahu kalau pilnya pasti telah dibawa oleh mereka. Dengan begitu, Yang Kai bisa mengetahui di manakah posisi mereka berada saat ini. Bisa dikatakan kalau rencana Yang Kai berjalan cukup lancar, hingga Yang Kai pun dikejutkan oleh Yuan yang sedang melakukan pencarian. Ini tentu di luar pikiran Yang Kai karena mereka tidak bersama dan malah saling terpisah. Dengan begini maka Yang Kai akan melanjutkan rencana selanjutnya. Di sini dia pun merasakan ada sebuah harta yang tidak bukan adalah energi Yin yang dicari-cari oleh mereka. Yang Kai tahu itu adalah jalan 9 Yin Ning Yuan. Tapi dia tidak sendirian karena rekan Yuan kembali datang. Dia pun berencana untuk mengambil hal itu. Sedangkan Yang Kai memiliki rencana untuk bisa menghabisinya. Rencana Yang Kai berjalan dan lancar dan murid itu pun langsung meninggoy hanya dalam satu kali serangan saja. Selain itu, Yang Kai juga mengambil kembali pil Yang-nya. Mereka memang tidak memiliki dendam, namun Yang Kai harus melakukan hal itu untuk bisa bertahan hidup. Sayang sekali keributan itu telah membuat jalan Yin Ning Yuan menghilang.
Dia pergi untuk bisa menjauh dari Yang Kai. 但你们一路追来不肯罢手，冰凝元露居然察觉危机自己逃走了。 Nah, di sisi lain, Xia masihlah memulihkan diri. Dia pun penasaran bagaimana kondisi terkini dari Yang Kai. Akan tetapi dia pun dikejutkan dengan kedatangan Yuan. Dia pun menjadi begitu senang karena bisa menemukan Xia. Ia meminta Xia untuk menyerah dengan baik-baik karena dalam gitu dia akan menikmati tubuhnya dengan baik juga. Namun jika sampai melawan, maka Yuan akan memanggil Master Wan. Xia tiba-tiba saja senang karena Yang Kai telah datang. Awalnya Yuan mengira itu adalah akting saja, hingga dia pun langsung saja meninggoy karena Yang Kai memang ada di sini. Dengan begini, 3 anggota geng Beta Blood sudah dirinya habisi. Namun kondisi Yang Kai tidaklah baik-baik saja dan membuat Xia menjadi begitu mengkhawatirkannya. Dia tahu dalam 2 jam ini Yang Kai telah menggunakan begitu banyak kekuatan. Yang Kai menenangkan Xia karena kondisinya tidaklah separah yang dia kira. Selain itu dia telah menemukan di mana jalan Jiuyan berada. Akan tetapi Xia tidaklah mau membahas hal itu dulu, karena bagaimanapun kondisi Yang Kai jauh lebih penting. Meskipun mereka telah menghabiskan waktu yang panjang, namun tetap saja Xia tidak akan membiarkan Yang Kai terluka lagi. Mereka akan menunggu sampai fajar tiba dan akan pergi meninggalkan tempat ini bersama-sama. Yang Kai sadar betul kalau Xia tengah mengkhawatirkan kondisinya. Namun musuh mereka hanya tinggal 2 orang saja. Ini pun membuat Xia terkejut karena Yang Kai hampir mengalahkan semua musuhnya. Tapi tetap saja waktu sudah tidak banyak lagi. Xia takut kekuatan Master Wan akan kembali ke semula ketika formasi itu menghilang. Alhasil Yang Kai berencana untuk mengalahkan mereka sebelum fajar tiba, karena lebih baik bertindak daripada mati sambil menunggu saja. 看来我们没得选，与其坐以待毙。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.